Saya berharap semua bisa dilakukan. Polda Papua menyiapkan 1.800 personel untuk mengantisipasi unjuk rasa terkait pemanggilan kedua Gubernur Papua Lukas NMB. KPK kembali akan memanggil Lukas NMB untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin hari ini. Namun kuasa hukum Lukas memastikan Gubernur tidak bisa datang karena masih sakit dan harus menjalani perawatan. Wakapolda Papua Brigjen Ramdhani mengatakan pihaknya tetap menyiagakan 1.800 personel yang diambil dari Polda, Polres, dan Bantuan, serta 3 kompi Brimob Nusantara. Aparat yang kita libatkan, hitung-hitung kalau aparat kepolisian sendiri sekitar 1.500 sampai 1.800 yang ada di Polda, Polresta maupun Polres Kabupaten. Nah, kita hitung-hitung antara 1.500 sampai 1.800. Itu dalam artian yang siap, bukan yang lepas dinas, yang apa enggak, yang siap pakai. Untuk seperti itu kita keluar. Kita juga melaksanakan langkah-langkah preventif, contoh patroli secara skala besar gabungan TNI Polri. Itu bukan untuk nakut-nakut, tapi untuk menjaga rasa aman, rasa nyaman masyarakat. Penetapan Lukas NMB menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat dukungan dari sejumlah tokoh Papua, di antaranya tokoh gereja dan tokoh pemuda. Jones Wenda mengatakan dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Gubernur Papua merupakan tanggung jawab pribadi Gubernur. Ia menghimbau masyarakat agar tidak menghalang-halangi proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Bahwa Pak Gubernur dia harus ikuti sesuai dengan jalur hukum karena negara Indonesia ini adalah negara hukum. Kami tokoh gereja, kami tidak bisa membela orang yang bersalah dan kami juga tidak tahu masalah apa yang dia buat. Yang tahu adalah negara, karena negara ini negara hukum. Dia punya masalah bagaimanapun itu negara sudah tahu. Kalau negara sudah tahu, negara yang bertindak, kami tokoh agama juga, kami tidak tahu masalah. Jadi itu negara punya urusan. Dia mau proses, tidaknya itu di tangan negara dan di tangan KPK, TNI, Polri, karena mereka yang tahu masalah dia, masalah Lukas NMB. Dan kami dari gereja punya tugas itu hanya membina, mengarahkan supaya masyarakat ini bisa aman dan damai itu saja. Negara berkedudukan dengan hukum, setiap warga menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, ya, dengan tidak ada kecuali. Artinya bahwa mau dia itu bupati, mau dia itu wali kota, mau dia itu gubernur atau presiden sekalipun, kalau sudah tersangka dalam kasus hukum, ya diproses, tidak ada pandang bulu. Ya, saya katakan tidak ada pandang bulu. Dan saya juga meminta dan menghimbau kepada masyarakat Papua yang ada di tanah Papua untuk tidak ikut terbawa dalam provokasi kelompok-kelompok tertentu. Ini sudah ranahnya KPK, sudah ranahnya pemeriksaan oleh KPK. Jadi tidak ada lagi kelompok-kelompok yang coba menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Biarlah KPK berjalan. Kalau Bapak Gubernur ditetapkan sebagai tersangka dan dia bersalah, ya dia punya kewajiban untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dan dia akan datang sendiri ke KPK. Tidak semua orang Papua mendukung koruptor. Karena korupsi adalah akar persoalan utama di Provinsi Papua. Dan kami sampaikan kepada mereka di Pulau Jawa maupun di Jakarta dan Sumatera bahwa tidak semua orang Papua mendukung. Papua ini ada berbagai macam suku. Tidak semua. Ini tolong disampaikan. Karena media-media seakan-akan mengangkat macam Papua ini macam terjadi sesuatu yang begitu wow begitu. Tidak semua, masih banyak orang Papua yang menderita di lembah-lembah maupun di pesisir. Kami sangat mendukung langkah-langkah KPK. Ini tolong untuk teman-teman media harus suarakan bahwa tidak semua orang Papua mendukung. Papua ini berbagai macam suku ada di dalam. Karena media-media begitu angkat seakan-akan macam Provinsi Papua ini semua masyarakat Papua mendukung. Jadi saya bicara atas nama KMP dan juga atas nama pemuda. Gubernur Papua Lukas NMB hingga kini masih enggan memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta. Dari hasil laporan PPATK, Lukas diduga menerima aliran uang hingga ratusan miliar rupiah. KPK meminta Lukas untuk mengklarifikasi dari mana uang tersebut berasal. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.